Selamat datang. Pernah nggak sih kita merasa bebas, tapi kok kayak ada yang mengikat? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah pertanyaan yang dalam banget soal hakikat kebebasan di zaman sekarang berdasarkan sebuah tulisan yang jujur keren banget. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh kita lihat. Di zaman sekarang kan kita punya kebebasan yang luar biasa. Bebas ngomong, merdeka secara politik, semua kebebasan fisik itu kita punya. Tapi, pernah nggak kita nanya ke diri sendiri, gimana dengan kebebasan di dalam batin kita? Apakah ceritanya sama? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dan disinilah letak paradoksnya zaman kita sekarang. Secara fisik, kita ini bebas, udah merdeka. Tapi kok banyak dari kita yang justru merasa terjajah dari dalam? Aneh ya? Rasanya itu kayak kita pegang kunci sel penjara, tapi kita malah milih buat tetap tinggal di dalamnya. Penjara yang ironisnya kita bangun sendiri. Dan ternyata konsep ini bukan hal baru loh. Dalam sumber yang kita bahas, ada kutipan yang bilang manusia bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Penting nih buat dicatat, ini bukan cuma soal ide agama yang kuno ya, tapi ini tuh wawasan psikologis yang universal banget. Wawasan tentang gimana kita bisa diperbudak sama hal-hal yang terlalu kita cintai, terlalu kita takuti, atau ya terlalu kita inginkan. Oke, sekarang kita lihat bentuknya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Nah, sumber tulisan ini punya istilah yang menarik banget, perbudakan halus. Ini bukan perbudakan yang ngikat badan pakai rantai, bukan. Tapi ini jenis perbudakan baru yang mengikat pikiran dan kesadaran kita. Yang pertama, jadi budak opini. Pernah ngerasa gini nggak? Harga diri kita itu rasanya sepenuhnya bergantung sama pujian orang. Kalau dipuji, wah, rasanya melayang ke langit. Tapi giliran dikritik sedikit aja, langsung jatuh, hancur lebur. Nah, itu dia. Terus yang kedua ada budak citra. Ini nih kondisi di mana kita baru merasa bahagia kalau dapat pengakuan sosial. Kalau di-like, di-follow, dipuji-puji. Kita jadi cemas terus-menerus, berusaha tampil sempurna di mata orang lain. Dan jujur aja itu capek banget kan? Dan yang terakhir, jadi budak ego. Ini juga sering terjadi. Setiap ada kritik, sekecil apapun, rasanya kayak serangan pribadi yang langsung bikin batin kita goyah. Ego kita jadi tipis banget, gampang tersinggung, dan susah banget terima masukan. Pokoknya anti kritik. Jadi, dari semua masalah tadi, apa solusinya? Nah, ini poin kuncinya. Solusi yang ditawarkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang ribet. Ini adalah tentang sebuah revolusi psikologis. Sebuah revolusi di dalam pikiran kita sendiri. Proses untuk menurunkan tahta semua hal yang bikin kita ketergantungan tadi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita tahu kalau jiwa kita, batin kita sebenarnya lagi terjajah kayak gini? Ada tanda-tandanya nggak sih? Tentu ada. Dan tulisan ini ngasih kita semacam checklist buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita perhatikan, siapa tahu ada dari tanda-tanda ini yang klik terasa familiar banget buat kita. Nah, coba lihat deh indikatornya. Reaktif banget sama kritik, butuh validasi terus-menerus, fanatik buta tanpa mikir, sampai takut beda pendapat sama grup. Yang paling menarik di sini adalah semua ini akarnya sama, yaitu rasa percaya diri yang rapuh, yang pondasinya bukan dari dalam diri, tapi dari luar. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang menurut saya paling kuat dan mungkin paling nggak terduga dari tulisan ini. Kita akan bahas sebuah paradoks, sebuah pembalikan besar tentang gimana caranya mencapai kebebasan sejati. Diagram ini ngejelasin argumen intinya dengan sangat simpel tapi dalam banget. Begini logikanya, kalau manusia menghamba pada ciptaan, mau itu opini orang, uang, jabatan, atau bahkan ego kita sendiri, hasilnya sama, perbudakan. Tapi justru ketika manusia menghamba pada Sang Pencipta, pada sesuatu yang lebih tinggi dari itu semua, disitulah letak kebebasan sejati. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Ada contoh yang kuat banget. Dalam teks sumbernya, gelar kehormatan tertinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam momen spiritualnya yang paling puncak itu bukan Nabi atau Rasul, tapi justru Abdihi, yang artinya hambanya. Kenapa? Karena status sebagai hamba inilah yang justru jadi simbol pembebasan tertinggi dari segala hal lainnya. Oke, jadi kalau kita berhasil melakukan revolusi ini, gimana sih rasanya? Seperti apa sih wujudnya pribadi yang benar-benar bebas, yang merdeka dari dalam? Hasilnya adalah sebuah stabilitas batin yang luar biasa kokoh. Bayangin deh, kita nggak lagi takut kehilangan reputasi, kita nggak hancur lebur cuma karena dihina, dan kita juga nggak mabuk sama pujian.
Hidup jadi lebih stabil, lebih tenang. Karena kedamaian kita nggak lagi jadi sandera omongan atau perlakuan orang lain. Kita jadi pusat gravitasi untuk diri kita sendiri, merdeka. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Perbudakan yang paling berbahaya bukanlah yang mengikat tangan, tetapi yang mengikat kesadaran. Jadi jelas banget ya, pertarungan untuk bebas itu bukan di luar sana, tapi di sini, di dalam kesadaran kita masing-masing. Nah, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang jujur cukup provokatif untuk kita renungkan masing-masing. Pertanyaannya adalah, siapa atau apa Tuhan Anda yang sebenarnya? Apa sih yang sesungguhnya Anda layani dalam hidup ini? Opini orang, citra diri, ego, atau sesuatu yang lebih tinggi? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa merdeka Anda sebenarnya.